Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan walafiat untuk melakukan kegiatan kita dalam rangka tugas pokok sebagai guru dan kepala sekolah di SMA Negeri 8 ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sengaja kami kumpulkan lagi Bapak Ibu untuk periode yang kedua. Karena yang pertama kita alhamdulillah sudah selesai. Ini ada permintaan lagi tugas kita sebagai guru dan kepala sekolah, yakni untuk melakukan refleksi dan presentasi analisis rapor satuan pendidikan kita serta penetapan kinerja PMM guru dan kepala sekolah periode Juli-Desember 2024. Jadi untuk itu tolong perhatikan baik-baik karena ini menentukan apa-apa saja yang akan kita ambil, kesepakatan apa yang akan kita ambil. Jadi nanti Ibu Kepala Sekolah tidak salah dalam penetapan apa yang Ibu rencanakan di periode Juli-Desember. Nah, langkah pertama kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama kita harus menyiapkan dokumen laporan rapor pendidikan dan rekomendasi PBD yang diunduh dari platform rapor pendidikan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua kita siapkan dokumen kosong untuk menuliskan proses identifikasi, refleksi dan benahi. Istilah kita namanya IRB, ya Pak. Ya. Yang di nomor 2 ini kita siapkan dulu nanti dokumen kosongnya. Ya. Baru kita baca profil pendidikan yang tertera pada dokumen. Yang terakhir melakukan analisis secara pribadi bersama dengan warga sekolah, berarti pendidik dan tenaga pendidikan terhadap capaian di tiap indikator, khususnya terhadap indikator prioritas di satuan pendidikan. Ini langkah-langkah yang harus kita persiapkan Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada dokumen laporan rapor pendidikan SMP kita. Ada nggak Pak Fedi? Ada? Ada ya? Ya. Bisa dizoomkan Manok? Zoom kan, nampak. Oke. Nah, inilah rapor PBD kita SMP 8 ya. Ada kegiatan benahi, ada di situ kegiatan arkas juga ada. Nanti ada kaitannya dengan BOS tuh Pak ini. Ya. Di sini dicantumkan memang sengaja. Kita masih ada di situ masalah nanti ya setelah ini. Oke, lanjut Pak. Nah, apa saja identifikasi refleksi benahi itu nih Bapak Ibu? Di sini ada identifikasi ini kan indikator prioritas mana yang memperoleh capaian yang belum baik. Berarti itu pertanyaannya. Sedangkan refleksi indikator mana yang ternyata itu merupakan akar masalah, ya Pak ya? Akar masalah yang erat kaitannya dengan indikator prioritas yang belum baik tersebut. Nah, di benahi, ini kolom benahi yang nomor 3 itu program apa yang paling tepat sebagai solusi untuk meningkatkan capaian pada indikator akar masalah tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini contoh identifikasinya karakter dengan capaian baik dengan skor 55,69. Ya, refleksinya akar masalah yang mempengaruhi capaian indikator prioritas yakni pada masalah kemandirian. Nah, yang dibenahi, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait profil pelajar Pancasila untuk dimensi kemandirian. Contohnya, pengembangan diri terkait peningkatan kapasitas satuan pendidikan secara mandiri untuk mengajar karakter kemandirian secara efektif pada saat belajar di PMM. Nah, ini Bu Bapak, 3 kolom itu. Lanjut Pak. Nah, kita lihat akar masalah dan kondisi nyata. Akar masalah yang mempengaruhi capaian indikator prioritas yakni pada masalah kemandirian. Bagaimana kondisi nyatanya? Peserta didik sudah baik dalam kemandirian, namun perlu adanya peningkatan. Misalkan akar masalah yang mempengaruhi capaian indikator prioritas yakni pada masalah belajar tentang pembelajaran. Kondisi nyatanya peserta didik belum menyeluruh dalam menerima pembelajaran yang bermakna. Atau akar masalah yang mempengaruhi capaian indikator prioritas yakni pada masalah belajar metode pembelajaran. Kondisi nyatanya guru belum sepenuhnya menguasai berbagai metode pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Antara akar masalah dan kondisi nyata.
Nanti ada dokumentasinya ya. Di sini berarti yang dibuat dalam PBM Ibu Bapak ada dokumentasinya nanti. Ditampilkan dokumentasi akar masalah anirnya. Misalkan dalam metode pembelajaran Ibu Bapak masih hanya sebatas satu masalah tentang ceramah, boleh dikombinasikan dengan metode PPL-nya seperti apa prakteknya. Nah, selama ini kan kita menuliskan mungkin perlu dokumentasi. Itu ya benar ya dokumentasinya ya. Oke, umpan balik. Di sini ada kegiatan identifikasi, refleksi benahi harus dilakukan secara terukur dan bersama-sama. Kegiatan identifikasi refleksi benahi memberikan potret sebenarnya tentang keadaan sekolah. Kegiatan identifikasi refleksi benahi perlu diskusikan bersama-sama di sekolah ini. Kegiatan identifikasi refleksi benahi memudahkan saya dalam menyusun dan menginput arkas. Ini umpan baliknya. Mana yang sesuai? Di antara 4 itu ya. Jadi nanti Ibu Bapak boleh apakah 4-4-nya harus semuanya konon atau pilih salah satu? Pilih salah satu yang tadi. Mana yang kira-kira cocok Pak untuk akar masalah tadi? Baik Bapak Ibu, kita sudah merefleksikan tadi. Ini saatnya coba Bapak Ibu buka laptop atau di handphone. Kita tukar periode yang kemarin dari Januari Juni diganti menjadi Juli Desember. Ya, langkah-langkah apa saja biar nanti Ibu Bapak tidak salah. Kita minta bantuan kepada Bapak Noprianto untuk membuka di platform Merdeka ini ya. Kepada Pak Not dipersilakan. Terima kasih Bapak Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam rangka menindaklanjuti terkait dengan rencana kerja kita pada periode Juni dan Desember yang sudah turun edarannya, terutama dari Dinas Pendidikan. Di sini kita dikasih waktu tinggal sampai tanggal 31 Juli untuk menetapkan kinerja PMM guru dan kepala sekolah. Nah, terkait dengan teknisnya, kita akan mencoba merundingkan atau mendiskusikan rencana kerja apa yang akan kita pilih dan sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan tadi. Nah, sebelumnya silakan dibuka rencana RHK-nya yang ada di PMM, aplikasi PMM. Setelah itu ambil guru sebagai pegawai, kemudian ambil periodenya ganti kepada periode Juli Desember. Nah, kemudian kita lanjutkan ke mulai rencana hasil kerja mulai. Nah, sekarang di sini yang harus kita apakan, kita satukan visi kita terkait dengan RHK ini. Nah, di sini perintahnya pilih indikator untuk jadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan Anda yang versi terakhir, otomatis yang versi tadi yang sudah dipresentasikan tadi. Rupanya dari analisis rapor itu yang direkomendasikan kita bisa memilih 2 ini. Selebihnya alhamdulillah oke, hijau. Berarti yang hijau ini sudah melewati batas minimum atau ini sudah 70% siswa ini sudah melewati batas minimum. Nah, yang kuning-kuning ini atau yang warna coklat atau peach ini yang direkomendasikan oleh rapor pendidikan. 1, penerapan disiplin positif. 2, penerapan suasana kelas. Jadi kita akan memilih 1 di antara 2 ini rencananya. Nah, sebelum kita memilih 1 di antara 2 ini, tentu kita harus kenali dulu apa kriteria penilaian dari masing-masing dimensi ini, supaya kita gampang nanti dalam melakukan proses observasi. Kita lihat kriteria penilaian atau perilaku penilaian yang akan fokus dinilai pada penerapan disiplin positif ini sudah saya tulis
dipublikasikan di Word, nanti juga akan dicetak ini penilaian penerapan disiplin positif. Apa saja perilaku yang akan diamati kalau kita memilih penerapan nilai positif? Coba kita lihat. Ada 3 komponen yang akan dipilih, yang akan dinilai waktu observasi. 1, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Rata-rata kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai atau mendukung. Guru memiliki didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau menggunakan sistem restitusi. Nah, apa yang spesifik? 1, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi ini budaya-budaya positif saja yang akan kita terapkan di kelas. Guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Kalau ini kesepakatan kelas sebelum membuang sampah di tempatnya, anak membuang sampah di tempatnya, nanti di observasi harus nampak pujian dari guru itu. Kemudian guru memberi penguatan positif yang beragam cara. Contoh, dalam pembelajaran anak ini dapet yang ditanya dia penghargaan yang bisa meningkatkan motivasi secara positif. Itu ya bukan metode di itu, bukan metode, cuman budaya positif dan lokal yang dibedakan. Itu kira-kira. Lanjut. Buku bisa, bukan nampak bayangan buku bisa ditemukan. Sebab ini akan jadi rubrik observasi nanti kalau observer masuk ke dalam kelas. Lanjut ke penerapan kelas. Kalau kita mengambil dimensi keteraturan suasana kelas atau manajemen kelas juga masuk ke dalam manajemen kelas, rubriknya ini keteraturan suasana kelas. Rubrik yang diamati atau perilaku yang akan diamati, guru memanggil peserta didik dengan menyebut namanya. Jadi contohnya guru melakukan komunikasi positif, membangun suasana kelas yang kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kemudian guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Tetap kesepakatan kelas juga intinya. Jadi di sini kedua dimensi ini sangat berkaitan erat sekali penilaiannya dengan membangun budaya positif. Terlepas dari teori mengajar atau mengajar tidak sekolah. Selanjutnya penilaian itu kalau kepala sekolah memahami itu tidak akan mengomentari teori belajar kooperatif murni. Kalau itu dia ambil disiplin guru. Nah, contoh RPP yang akan dibuat nanti apa? Seperti apa? Kalau awak mengambil kedua-duanya, RPP-nya harus tertera di situ. Harus tertera di situ hal-hal yang ada di penilaian tadi. Wah, harus tertera di situ. Contohnya mereka RPP ala download bahkan menurut dulu. Untuk RPP penerapan disiplin positif, ini contohnya. Nanti kalau kan buat upload tuh RPP ke dalam apa? Ke dalam LMS yang untuk diobservasi J. Kalau memilih disiplin positif di sini, contoh kedahuluan guru membuka pelajaran dengan kegiatan menyapa dan berdoa. Guru melakukan presensi dengan tema berhati-hati di mana saja siswa diminta untuk menyampaikan satu kalimat pendek tentang ini yang menggambarkan penerapan budaya positif tadi, disiplin positif. Guru melakukan ini sesuai dengan ini guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Jadi di sini perilaku fokusnya 1, guru melakukan kelas. Apa saja contohnya nih. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu pada kesepakatan kelas. Apa yang dikatakan guru sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita akan melihat bersama bagaimana dinamika kelas kita berjalan. Mari kita ingat lagi kesepakatan kelas yang kemarin.
contoh-contoh yang akan dinilai, bukan menilai nanti kepala sekolah atau SMP bukan menilai materinya, tidak menilai suasana positif yang akan dikembangkan Sesuai dengan yang tadi. sesuai dengan yang tadi. Yang ada ambil apa? Nah, Bukan cara bisa ngajar di dalamnya. bukan. iya. Dan sambil di materi. Iya. Ada kata-kata itu Ah. sudah dilakukan. Iya. Sentra-sentra saja. Ah, jadi kan nampak kok. Ya. Kan